أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang tenang, duduk yang rapi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dan segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang begitu banyak ada di hadapan kita. Ada daripada Gus Haji Mutawakkil, juga Kiai Haji Farhanullah Al-Wasi, Ustaz Haji Salman, Ustaz Haji Rajib, Ustaz Haji Gus Fikri, dan juga Ustaz Haji Fauzi, yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada Sahibul Ahad, guru kita bersama Kiai Haji Rafli, dan juga serta keluarga besarnya, dan juga segenap santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Manatiqah, yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semua dengan sebaik-baik penjagaan. Dan juga mudah-mudahan dari segenap para santri-santrinya yang ada di tempat ini mudah-mudahan menjadi orang yang diridhai oleh Allah, menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, jadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat, jadi anak-anak kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari segenap yang ada di tempat ini, dari masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini, dan segenap panitianya yang hadir, mudah-mudahan semua yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang kesalahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga dari segenap keluarga besar, persaudaraan Islam, kita doakan mudah-mudahan segenap naskah diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari selawat wa ta'zim, yang dengan perjuangan Nabi Muhammad kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam, yang atas pengorbanannya kita bisa mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi bagian dari baginda Nabi Muhammad, memiliki rasa cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad, senantiasa mengagungkan Sayyidina Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak merasakan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Banyak mereka orang-orang yang terlena akan dunia, melupakan baginda Nabi Muhammad. Kalau semua orang memiliki rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi? Tempat ini gak bakal nampung umat baginda Nabi Muhammad. Tapi sayangnya saudara, banyak umatnya Rasulullah
ternyata mereka melupakan baginda Nabi Muhammad. Rasa cintanya terkikis akan duniawi sudah. Mereka lupa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, ternyata Allah masih berikan kepada kita dalam hati kita memiliki cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga dengan kecintaan itu, dengan kerinduan itu, kita keluar dari rumah kita berjalan ke tempat ini untuk apa? Mengagungkan Sayyidina Muhammad, memuliakan Sayyidina Muhammad, daripada mengistimewakan Sayyidina Muhammad, menunjukkan kebahagiaan kita atas kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang semacam ini perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang istimewa, perkumpulan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkumpulan ini juga mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang hebat, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, "Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan." Siapa orang yang berkumpul bersatu di dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Wa hayya ta'aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi maupun materi. Wa ahla makanan, mereka persiapkan tempat untuk menampung para pecinta Sayyidina Muhammad. Mereka buka pintu rumah mereka berikan lahan-lahan mereka untuk dijadikan tempat parkir kendaraan orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad. Wa amila ihsana, mereka berlaku baik dalam peringatan maulid Nabi Muhammad. Duduk di tempat ini dengan khusyuk, dengan hubur, dengan penuh cinta dan rindu kepada Rasulullah. Wa kana sababun li qiraatih, dan ada pun mereka sekelompok panitia yang bekerja keras sehingga akhirnya tercipta pembacaan maulid ada di tengah-tengah kampung kita, saudara. Maka orang-orang yang semacam ini mendapatkan kabar gembira, ba'athullah yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Allah bakal kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang beruntung, bersama para syuhada di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kumpul di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad, kita punya kesempatan besar masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan rasa cinta ini gak bakal pernah luntur sampai kita berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rasa rindu kita kepada Sayyidina Muhammad dibalas oleh Allah dengan Allah takdirkan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bicara untuk bisa masuk ke dalam surga atas jeripayah kita, ibadah kita sepertinya mustahil, saudara. Kenapa? Karena kita kalau mau timbang-timbang, kita punya ibadah sama kita punya maksiat, lebih banyak maksiat dalam hidup kita, sudah. Maka oleh sebab itu, dengan adanya baginda Nabi Muhammad, ini bisa menjadi salah satu wasilah supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan Sayyidina Muhammad. Kita butuh dengan sosok beliau. Sahabat saja yang sholat di belakang Nabi, berjuang bersama Nabi, setiap hari berjumpa Nabi, setiap waktu bersalaman dengan Nabi dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saja masih mengkhawatirkan keadaan mereka, saudara. Apalagi kita yang gak hidup di zaman Nabi, apalagi kita yang kadang-kadang gak peduli atas perjuangan Nabi, sehingga kita mundur dengan baginda Nabi Muhammad. Jadi kita beruntung ketika Nabi Muhammad memberikan daripada satu kabar gembira dengan mengeluarkan hadis al-mar'u ma'aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, demi Allah, dua hal yang membuat saya bahagia, dua hal yang membuat saya berbunga-bunga. Yang pertama, dengan iman, dengan Islam, dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan mendengar hadis ini, karena ini bisa menjadi dalil supaya saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Kita ini orang-orang yang banyak dosa, tapi berkat adanya Nabi Muhammad yang memperjuangkan kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad. Tanamkan rasa mahabbah yang tinggi kepada Sayyidina Muhammad. Kita rindu dengan sosok beliau, yang mana nanti dia meninggal tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bahkan tidak ada yang mau menyelamatkan kita. Semua para anbiya mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri.
Tapi Nabi Muhammad mengatakan, adalah saya yang bisa kasih syafaat. Nabi Muhammad yang menunggu kita. Nabi Muhammad yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala bisa menyelamatkan daripada orang-orang yang dicintainya. Maka harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya yang masyhur, hadis yang sering kita dengar, hadis yang begitu sering dibawakan oleh para mubalik dan para dai. Nabi mengatakan, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Didik putra putrimu atas 3 hal. Didik, kasih tahu, arahkan, didiklah keluargamu, ingatkan keluargamu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbun Nabi itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Harus setiap orang tua memperkenalkan Nabi Muhammad kepada putra-putrinya, mengenalkan Rasulullah setiap saat dan waktunya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, miris kita melihat anak muda zaman sekarang, saudara. Anak-anak muda zaman sekarang, mereka lebih cinta sama artis ketimbang sama baginda Nabi Muhammad. Mereka lebih kenal sama artis ketimbang Nabi. Mereka lebih dekat dengan artis ketimbang Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sama artis apa luar biasa. Oh, artis ini saya tahu. Artis ini pacarannya sama ini, selingkuhnya sama ini, kawinnya sama ini, rumahnya di sini. Betul? Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak-anak perempuan zaman sekarang, mereka bilang umat Nabi, mereka bilang cinta Nabi, tapi apa yang terjadi? Mereka lebih cinta sama Kim Jong Un. Betul? Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi. Katanya umat Nabi Muhammad tapi gak kenal sama keluarga Nabi Muhammad. Katanya pengen dapat syafaat Nabi, tapi mereka lebih cinta sama orang-orang kafir, saudara. Na'udzubillahi min. Ayo perbaiki, saudara. Kamu kenal dengan artis belum tentu mau kenal sama kita, saudara. Tapi Nabi Muhammad sebelum kita hidup, sebelum kita wujud, sebelum kita diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad sudah sayang, sudah cinta dan rindu kepada kita. Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Kalau kita tinggalkan Nabi Muhammad gak rugi, tapi kita yang bakal rugi, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kepada putra putri kita, kenalkan dengan keluarga Nabi Muhammad. Kasih tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa putra putri Nabi, siapa sahabat-sahabat setia Nabi, siapa daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana peranan mereka. Itu beritahu, kisah-kisah Nabi Muhammad sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Kenapa? Kisah mereka, kisah kaum sholihin, dan khususnya kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memperkuat kita punya iman dan kepada Islam kita, saudara. Sehingga Allah menyatakan dalam surat Al-Hud ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nutabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah bilang, apa dan telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah para anbiya, para mursalin yang telah berlalu. Untuk apa kisah-kisah ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Ma nutabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan hatimu, untuk menguatkan keyakinanmu. Sehingga Allah menceritakan Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan para anbiya yang lain dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan bukan para anbiya saja yang diceritakan oleh Allah, kaum sholihin pun diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga Luqmanul Hakim, Sayyidatuna Maryam binti Imran, dan juga Ashabul Kahfi semua diceritakan dalam Al-Quran, disimak baik-baik oleh baginda Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Saya adalah rajanya umat manusia dan saya tidak sombong. Nabi Muhammad ini pangkatnya luar biasa agung, saudara-saudara sekalian. Tapi sehebat Nabi, sepangkat Nabi, Nabi mengajarkan kepada kita masih menyimak daripada kisah orang-orang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, diceritain orang-orang soleh malah bosan. Diceritain Nabi Muhammad malah bosan. Diceritain Syekh Abdul Qadir Jailani, orang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah gak mau dengar, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka tapi itu bihi fu'adak, untuk memantapkan hati baginda Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, apakah selama itu keimanan Nabi?
Apakah semua itu keyakinan Nabi? Maka jawabannya enggak. Nabi telah sampai dalam puncak dan sempurnanya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pun demikian, Nabi Muhammad menyimak dengan baik bagaimana Allah menceritakan orang-orang saleh di dalam Al-Quran. Sehingga ini pantasnya nasihat untuk kita, saudara. Sebetulnya ini nasihat buat kita. Untuk apa sih nasihat ini diberikan oleh Allah selain memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, saudara? Untuk apa? Menjadi pengingat dan juga nasihat buat kita orang-orang akhir zaman, saudara. Maka mudah-mudahan keluar dari tempat ini tambah cinta kita sama Nabi Muhammad, tambah rindu kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan Nabi Muhammad kepada kita tak perlu diragukan lagi, saudara. Bahkan kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad yang sungguh luar biasa. Ini yang harus kita simak, saudara sekalian. Lihat bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radha mendampingi Nabi Muhammad walaupun nyawanya sebagai ancaman, saudara. Walaupun nyawanya sebagai taruhan, saudara. Walaupun resikonya kehilangan nyawa, dia tak peduli akan nyawanya, saudara. Sampai diceritakan di dalam satu riwayat, dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam, baru masuk Islam, anaknya belum masuk Islam, sampai terjadi satu peperangan yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di pihak baginda Nabi Muhammad, anaknya ada di pihak orang-orang kafir Quraisy. Terjadi pertempuran. Setelah selesai itu pertempuran, maka tak lama anaknya masuk Islam. Ketika anaknya masuk Islam, ngobrol sama ayahnya, ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Wahai ayah, kau ingat pertempuran ini?" Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya, saya ingat." "Kenapa?" "Ketahuilah wahai ayah, ketika dalam pertempuran itu aku selalu senantiasa menghindari daripada dirimu. Saya tak mau melihat engkau, saya tak mau melihat kamu. Kenapa? Saya khawatir di dalam pertempuran kalau saya melihat engkau, saya khawatir nanti terbawa dan akhirnya saya membunuh engkau wahai ayah." Saking sayangnya saya dengan engkau wahai ayah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkenal sahabat yang bijak, yang lembut, yang sabar, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, saudara. Anda tahu apa kata beliau? "Wahai putraku, ketahuilah, dalam pertempuran itu saya tak melihat kamu. Dalam pertempuran itu saya tak berjumpa dengan kamu. Andai kata kalau saya dalam pertempuran itu melihat kamu, kalau saya dalam pertempuran itu bertemu dengan kau, berpapasan dengan kau, demi Allah, kamu saya akan korbankan demi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Luar biasa. Anaknya pun akan korbankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Demi apa? Menjaga kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu sebagai orang tua yang cinta kepada Rasulullah. Ini suami cinta sama Nabi Muhammad, suami pengen berjuang sama ulama, istri yang hadang, saudara. Udah Pak, jangan ikut juang sama Habib, sama orang kiai, jangan ketangkap polisi. Anaknya pengen berjuang, saya pengen berjuang sama para ulama. Oh jangan, ntar ketangkap polisi repot. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kecintaan dialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika di dalam satu waktu beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menggantikan posisi tidur Sayyidina Muhammad. Yang mana sudah diberitahu, "Wahai Ali, rumahku akan dikepung dan beberapa orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan siasat untuk membunuh saya di atas ranjang saya. Maka oleh sebab itu saya diperintahkan oleh Allah, engkau menjadi pengganti saya, tidur di atas ranjang saya, berselimut dengan selimut saya, supaya apa? Menipu orang-orang kafir Quraisy." Dan Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, "Sami'na wa ata'na ya Rasulullah." Saya dengar, saya taat wahai Nabi. Saya tidur di tempat engkau, saya berselimut dengan selimut engkau. Dikepung sama orang-orang kafir Quraisy. Saya tahu resikonya nyawanya terancam. Resikonya nyawanya akan layak, tapi beliau senantiasa taat tunduk patuh kepada baginda Nabi Muhammad. Yang pertaruhkan nyawanya tidur di ranjang Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara. Masya Allah. Kecintaan itu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam perang Khandaq, maka terjadilah pertempuran, saudara. Di saat itu di kaum kafir Quraisy, ternyata di sana mereka membayar pembunuh bayaran, saudara. Pembunuh bayaran yang dikenal namanya adalah Amr ibn Wud. Yang mana Amr ibn Wud memberikan 3 syarat kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya orang kafir, ya orang Quraisy, kalau kamu pengen jasa saya, maka ada 3 syarat. Syarat yang pertama, siapkan bayaran yang tinggi. Orang kafir Quraisy bilang siap.
Syarat yang kedua, siapkan kuda yang paling hebat. Siap, kami akan siapkan. Yang ketiga, siapkan pedang yang paling tajam. Semua dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Terjadi perang Khandaq yang kita kenal. Nabi Muhammad membuat parit yang begitu besar. Tidak ada satu kuda yang bisa loncat kecuali kudanya Amr bin Wud, saking hebatnya sudah. Masuk di wilayah orang-orang Muslim, di situ Nabi dengan pasukan sudah siap, saudara. Namun tetap Nabi yang memimpin dan mengomandaukan pasukan untuk mengadakan persahabatan. Tenang, tunggu instruksi. Sahibnya Amr bin Wud ngoceh sana sini, menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi, mengecilkan Nabi, menghina Nabi. Semua para sahabat wajahnya berubah menjadi merah karena menahan amarah, saudara. Semua menundukkan kepalanya, bukan karena takut, bukan karena khawatir, bukan karena takut dan gentar dengan Amr bin Wud, tapi para sahabat menunggu instruksi dari baginda Nabi Muhammad. Sampai ada seorang pemuda yang udah kuat. Pemuda kalau udah dengar kekasihnya dilecehkan pasti akan marah, betul? Betul? Masya Allah. Sang pemuda ini mengangkat tangannya, ya Rasulullah, kirim saya untuk hadapi Amr bin Wud. Saya tak suka karena dia melecehkan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ijlis bahwa bin Wud. Tutup. Sesungguhnya ini Amr bin Wud. Ini bukan orang biasa. Ini pembunuh bayaran. Sampai 3 kali sang pemuda mengangkat tangannya meminta izin oleh Nabi Muhammad. Kirim saya ke medan tempur. Kirim saya untuk duel 1 lawan 1 dengan Amr bin Wud. Siapa sosok pemuda ini, saudara? Namanya adalah Ali bin Abi Thalib, saudara. Sosok pemuda yang luar biasa. Begitu hebat dan tinggi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Nabi Muhammad. Akhirnya melihat daripada keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, maka Sayyidina Ali dikirim oleh baginda Nabi Muhammad, dipasangkan imamah dan diberikan pedang untuk menghadapi Amr bin Wud. Sampai setelah berhadapan dengan Amr bin Wud, Amr bin Wud dengan sombongnya di atas kuda dan mengatakan, "Hei Muhammad, apakah ada yang lain yang bisa kamu kirim buat duel 1 lawan saya? Kenapa harus anak kecil yang kau kirim? Apalagi dia adalah Ali bin Abi Thalib. Saya kenal ayahnya, saya tahu ayahnya, saya gak tega bunuh dia, kirim yang lain saja." Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara? Dia keluarkan pedangnya dan dia katakan, "Hei bin Wud, aku berikan kau 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kau turun duel 1 lawan saya. Pilihan yang kedua, kau pulang menjadi pengecut." Diberikan pilihan semacam itu, maka tak habis pikir, saudara. Dia melihat sosok pemuda yang gagah berani, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Turun Amr bin Wud dari kudanya, dia cabut pedangnya, dia tebaskan ke kudanya. Dengan satu tebasan 4 kaki kuda putus, saudara. Saking tajamnya daripada pedang Amr bin Wud. Tapi ini beda. Ini anak didik Nabi Muhammad. Ini seorang yang luar biasa, pejuang sejati, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gak gentar dengan atraksinya Amr bin Wud, gak takut, sehingga akhirnya terjadi duel, saudara. 1 lawan 1. Dari kafir Quraisy menyaksikan, dari orang-orang Muslim menyaksikan. Saking hebatnya duel Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Wud, sampai kedua-duanya ditutup dan diselimuti oleh debu, saudara sekalian. Sampai tidak melihat mana Sayyidina Ali, mana Amr bin Wud, karena semuanya terselimuti dengan debu yang tebal. Terjadi benturan pedang dengan pedang, saudara-saudara sekalian. Harap-harap mas, kaum muslimin dan juga orang-orang kafir pengen tahu siapa pemenangnya. Sampai akhirnya tidak ada benturan pedang lagi, saudara. Ada satu kilatan pedang yang keluar daripada kepungan debu. Setelah itu tidak ada benturan lagi, saudara. Ketika sudah tidak ada benturan lagi, terdengar suara dari dalam yang memecahkan dan juga bergema di mana-mana. Suaranya begitu luar biasa yang menunjukkan siapa pemenang di dalamnya, saudara. Suaranya tak asing, saudara. Apa itu? Allahu Akbar. Suara takbir pecah, saudara, dari dalam, menunjukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan kemenangan. Ketika reda itu daripada debu, saudara, perpakasanlah 2 orang ini. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memasukkan pedang di sarungnya, saudara. Lalu kemudian Amr bin Wud mengatakan, "Hei Ali, segitu saja kemampuanmu dengan suara yang lirih dan sudah melemah." Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Hei Amr bin Wud, kau melangkah 1 langkah saja, kau akan kenal dengan Ali bin Abi Thalib.
Ketika melangkah awak ini dengan satu langkah, ternyata subhanallah, tubuhnya terbelah menjadi dua sudah. Anda tahu, kalau Amr ibn Wud hanya bisa dengan satu tebasan memotong 4 kaki kuda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa apa? Membelah 2 manusia tapi masih bisa bicara. Saudara, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Hebat gak Sayyidina Ali, saudara? Hebat gak Sayyidina Ali? Takut gak Sayyidina Ali? Masya Allah, anak didik baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sifat keberanian Sayyidina Ali bisa ada di anak-anak muda kita semua. Amin ya Rabbal. Begitulah rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak terima siapapun yang menghina Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Kecintaan para sahabat tidak perlu diragukan lagi, saudara. Kalau kecintaan sahabat laki-laki luar biasa, kita sering dengar, saudara sekalian. Saya akan bawakan cerita satu kisah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan perempuan, saudara sekalian. Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Ini kisah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang satu ini luar biasa. Sahabat yang satu ini, sahabat yang luar biasa. Beliau itu sahabat perempuan, tapi punya jiwa pemberani, saudara. Jiwa yang luar biasa. Sekeluarga cinta sama Nabi Muhammad dan sekeluarga rela mengorbankan semuanya demi baginda Nabi Muhammad. Nama sahabatnya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ini punya suami namanya Zaid bin Asim. Dari keduanya punya 2 putra, usianya 15 tahun sama 13 tahun. Datang sebuah jihad. Ada sahabat menyuruhkan, ayo jihad, Nabi panggil kita buat jihad. Kaum laki-laki, ayo keluar semua kita jihad. Maka Nusaybah mendengar daripada seruan ini, dia bangunkan suaminya. Zaid, seruan jihad datang dari baginda Nabi Muhammad. Ayo persiapkan dirinya. Kemudian Zaid akhirnya mempersiapkan dirinya. Dia pakai pakaiannya, dia kenakan baju besinya, sang anak mengambilkan kudanya, kemudian sang istri Nusaybah binti Ka'ab mengambilkan dan memberikan pedang pertempuran untuk Zaid bin Asim. Ketika diberikan pedang, nih istri soleha, dengerin baik-baik, yang semua jadi istri soleha. Begini cara menjadi istri soleha. Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku Zaid bin Asim, ambil pedang ini, bertempurlah di jalan Allah, dan ingat, jangan pernah kembali kecuali kau mendapatkan kemenangan bersama baginda Nabi Muhammad. Istri soleha. Suami pengen berjuang didukung, betul? Suami pengen berjuang disupport, betul? Jangan suami pengen berjuang ditakut-takutin sama istri dia. Tawakalnya kurang pada zaman sekarang. Masya Allah. Yang laki juga lempem, ditakutin sama istri jadi ayam sayur, sudah. Di luar petang-petang petenteng, kumis melintang, masuk rumah jadi kucing, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Sudah jalan Zaid bin Asim. Ternyata Allah takdirkan beliau mendapatkan syahid di jalan Allah. Datang Rasul utusan, wahai Nusaybah, suamimu syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nusaybah? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah sambil meneteskan air mata. Apa kata Nusaybah? Ditanya oleh putranya, wahai ibu, kau bersyukur tapi kau menangis, ada apa? Maka Nusaybah mengatakan, aku bersyukur karena ayahmu sukses mendapatkan syahid di jalan Allah, karena itu adalah kemenangan. Dan yang kedua, air mata ini tumpah karena aku bingung dengan cara apa lagi untuk saya bisa bantu baginda Nabi Muhammad. Apa kata anaknya? Bu, jangan khawatir, ibu masih punya saya, kirim saya ke medan juang, kirim saya ke medan tempur. Maka sang anak itu dikirim oleh ibunya yang usianya 15 tahun berangkat ke medan tempur, saudara. Sampai di medan tempur, saudara, ternyata anaknya mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ibu utusan lagi, wahai Nusaybah, baru saja suamimu wafat, sekarang anakmu pun tiada. Nusaybah mengatakan, alhamdulillah, anakku mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Anda tahu orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, mendapatkan daripada kemuliaan dari Rabbul Alamin. Apa itu? Mereka diizinkan untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, saudara. Orang yang syahid di jalan Allah, dia bakal bawa ibunya masuk ke dalam surga tanpa hisab, saudara. Dia bawa orang tua yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dia bawa anak istrinya, dia bawa kakaknya, dia bawa adiknya, dia bawa pamannya, dia bawa kakeknya, dia bawa keluarganya, dia bawa sahabatnya.
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Bingung lagi Nusaibah, anaknya yang paling tua sudah gugur. Gimana caranya dia bantu Nabi Muhammad? Sang anak yang usianya 13 tahun mengajukan diri. Wahai ibu, kau masih punya saya putramu, kirim saya ke medan tempur. Apa kata Nusaibah? Jangan sekarang wahai anak, usiamu masih dini. Aku khawatir kau hanya membuat repot Nabi Muhammad. Jangan sekarang. Apa kata sang anak? Dengan mantapnya, dengan hebatnya, dengan begitu pemberaninya sang anak mengatakan, wahai ibu, ayahku Zaid bin Asim seorang pejuang, ayahku menjadi syuhada, kakakku menjadi syuhada, maka aku akan buktikan aku anak Zaid bin Asim seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada sama orang tua sedikit banyak ada sama anaknya, saudara. Kalau bapaknya berjuang, ibunya berjuang, anaknya juga ikut menjadi berjuang, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau kalian punya anak soleh dan soleha, orang tua mesti dulu jadi orang soleh dan soleha. Akhirnya berangkat ini anak, saudara. Ketika sampai di pertempuran, saudara, dia anak berangkat mendapatkan izin daripada ibunya. Sampai di pertempuran, dia cabut pedangnya, dia pacu kudanya, dia habisi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Usia 13 tahun, puluhan daripada musuh-musuh Allah masih di tangannya, saudara. Luar biasa. Ini baru hebat, betul. Ini baru pemuda yang bisa dibanggakan, saudara. Luar biasa. Pemuda yang bisa dibanggakan, pemuda yang bergerak di dalam keridhaan Allah, bukan dalam kemaksiatan. Ini baru pemuda yang bisa dibanggakan, saudara. Luar biasa. Datang mengusir utusan. Nusaibah, tadi suamimu meninggal, kemudian putramu pertama meninggal, sekarang putramu yang kedua pun ikut tewas di medan tempur mendapatkan syahid di jalan Allah. Luar biasa. Anaknya semua gugur di medan tempur, suaminya gugur di medan tempur, habis sudah. Tapi lihat bagaimana jiwa besarnya Nusaibah, kesatriannya Nusaibah. Dia katakan, wahai sahabat, bolehkah saya bertanya? Iya, ada apa? Saya pengen tanya, boleh gak perempuan ikut berjuang di medan tempur? Boleh gak perempuan ikut jihad di jalan Allah? Bolehkah perempuan mengangkat pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Nusaibah mengemas, dia bawa obat-obatan, dia bawa busurnya, dia bawa anak panahnya, dia bawa pedangnya, dia pacu budaknya untuk medan tempur berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Perempuan ikut berjuang, perempuan ikut andil di dalam perjuangan Islam, sudah. Masya Allah. Setelah itu, sudah sampai di medan tempur, Nusaibah ini mengobati dari kalangan para sahabat yang terluka. Mengobati sama beliau. Anda bayangkan saja, mengobatin orang yang luka di medan juang, itu otomatis beliau juga ikut dalam perjuangan. Terkadang dia mainkan pedangnya untuk menghalau musuh, sudah. Sehingga dalam catatan ternyata Nusaibah binti Ka'ab ini ikut di dalam beberapa perang-perang penting dalam Islam, termasuk perang Uhud dia ikut, sudah. Perang Khaybar dia ikut, perang Yamamah dia ikut, dan beberapa perang-perang penting, sudah. Perempuan ikut dalam perjuangan. Masya Allah. Ini baru umat Rasulullah. Lagi perempuan, kalau misalnya ada sebuah perjuangan, jangan mundur dari perjuangan, jangan ngumpet di bawah kasur, ikut berjuang bersama para ulama. Tenang, kita nggak disuruh angkat pedang, saudara. Tenang, kita nggak disuruh bunuh orang, enggak. Kita disuruh apa? Perangi kemungkaran, perangi kezaliman, hancurkan segenap daripada kemungkaran yang ada. Itu adalah perintah dari para ulama kita, dan bukan hanya perintah dari ulama, itu perintah dari Allah, dari Rasulnya, saudara. Perangi kebodohan dengan cara apa? Cari agama Allah. Perangi kemungkaran, jangan diam kalau ada kemungkaran, saudara. Jangan diam dengan adanya kezaliman. Banyaknya orang-orang zalim, banyaknya penista agama, banyaknya kemungkaran. Apa sebab? Karena diamnya kita tidak mau menyuarakan kebenaran, saudara. Itu menjadi penyebab. Sehingga tidak boleh biarkan, saudara-saudara sekalian. Kemudian akhirnya apa? Anda tahu dalam perang Uhud beliau mendapatkan 11 luka serius dalam tubuhnya. Yang paling besar luka di punggungnya, terkena saratan pedang, saudara, dan diobati selama 1 tahun, saudara.
Jadi Saibah boleh kena 11 luka serius dalam tubuh, satu peperangan. Besok ikut perang lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan wanita-wanita sini jadi wanita solehah. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh dapat calon jodoh, calon istri yang solehah. Mudah-mudahan yang belum punya suami dapat suami yang soleh. Mudah-mudahan yang belum punya anak dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan punya anak, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Kemudian saudara, setelah itu Nusaybah pun mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, anak, istri, suami syahid di jalan Allah. Begitu luar biasa perjuangan para sahabat baginda Nabi Muhammad. Begitulah cintanya para sahabat. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Lihat bagaimana kecintaan daripada siapa? Daripada Rasulullah kepada umat, supaya kita tambah kenal dengan baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi berpesan di dalam hadis ini, "Addibu auladakum ala thalath khisal." Yang pertama, hubbun Nabi, itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Didik anak-anak kita biar kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbu ahlil bait, dan juga apa? Didik anak-anak kita untuk mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Didik kita punya anak, didik kita punya istri, didik kita punya suami untuk cinta terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad, untuk cinta terhadap zuriat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa di dalam hadis? Nabi mengatakan, saudara, ahabbullah lima yabdukum bihi min ni'amihi wa hibbuni li hubbillah. Wahai ahli bait, cintalah kalian kepada Allah karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kalian, dan cintalah kalian kepada bukti cintamu kepada Tuhan, dan cintalah kepada keluarga bukti cintamu kepada Tuhan dan juga kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini nggak bisa dipisahkan. Ini nggak bisa dipisahkan. Cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama keluarga Nabi nggak terpakai, saudara. Cinta kepada Nabi, Nabi benci sama cucunya, gak bakal dibalik oleh Allah Ta'ala, gak bakal dikasih cinta oleh Allah Ta'ala, gak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cintanya dan ridhonya, saudara. Maka tiga kecintaan ini tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun, saudara. Sampai Nabi bilang apa? Nabi mengatakan, man mata ala bukti ahli bait, mana Yahudi atau Nasrani, siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, artinya mati dalam keadaan murtad, saudara. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, apakah tetap kalau mereka mati membawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, mereka mati dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah? Nabi bilang, wahai Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau mereka benci terhadap keluargaku kata Nabi Muhammad, maka dipastikan tempatnya ada di dalam neraka. Na'udzubillahi min. Ada satu orang munafik, namanya Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini hafal Quran. Dia baca Quran, hatam dengan hitung, sudah. Bahkan dia baca Quran apa? Beberapa Quran hatam di mana? Sampai di dalam tidurnya saja dia masih baca Quran, sudah. Baca Quran tak berhenti, tapi Ibnu Muljam dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah, dinaskan diabadikan, ya, telah dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena satu kesalahan yang sudah apa? Dia benci keluarga Nabi Muhammad, dia yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah. Bacaan Qurannya tak terpakai, ibadahnya tak terpakai karena benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Masya Allah, hati-hati sama keluarga Nabi Muhammad. Kita para habaib ada di Indonesia bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari penghormatan, bukan kita mencari pangkat dan jabatan, dan juga kita tidak mencari harta duniawi, sudah. Kita cari di Indonesia ini apa? Berkumpul dengan umat baginda Nabi Muhammad. Kita tak bangga jalan dikawal, kita tak bangga tangan kita dicium, kita tak bangga diperlakukan dengan penghormatan yang luar biasa. Itu bukan kebanggaan buat kami, tapi kebanggaan buat kami para sahabat Alawiyin, kebanggaan buat kami para habaib melihat baginda Nabi Muhammad, melihat umat tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Itu baru kebanggaan buat kami, saudara. Sehingga apa? Menunjukkan bahwa kami ada di jalan baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat
Bagaimana Ibnu Muljam dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala karena dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Sehingga hati-hati. Nabi bilang apa? Nabi bilang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, haulai ikhwati, mereka adalah keluargaku, keturunanku, khuliqa min dinati, Allah ciptakan mereka dari tanahku. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihi, celaka bagi siapapun yang mendustakan daripada apa? Kemuliaan para zuriat Nabi Muhammad. Yang tak percaya dengan kemuliaan keluarga Nabi, mereka akan diberikan kecelakaan, sudah. Man ahabbahu ahabbahu Allah. Siapa yang cinta dengan keluarga Nabi Muhammad, mereka juga akan dicintai oleh Allah. Wa man akrabahu akrabahu Allah. Siapa yang benci dengan keluarga Nabi Muhammad, mereka juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pengen dicintai sama Allah atau dibenci sama Allah? Pengen dicintai atau dibenci? Pengen dicintai atau dibenci? Kalau pengen dicintai oleh Allah, cintai keluarga baginda Nabi Muhammad, sehingga kita akan bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ulama kita mengatakan apa? Mereka mengatakan faza qalbu bi hubbi ahli baiti, bi hubbi ali nabi. Oke, faza qalbu bi hubbi ashabil kahfi, fa kaifa nahnu bi hubbi nabi wa ali Muhammad. Ya, mereka para ulama mengatakan sungguh beruntung seekor anjing yang cinta terhadap ashabul kahfi. Anjing masuk ke dalam surga karena cinta sama orang soleh. Kemudian ulama mengatakan apa? Oke, karena Nabi Kopi Adam tadi. Lalu bagaimana kita yang mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad, otomatis lebih diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sama orang soleh saja, anjing bisa masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kita yang cinta kepada orang-orang soleh dan juga cinta terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad? Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dapat kecintaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita ini didoktrin dan juga diarahkan untuk benci sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Jangan lagi benci sama keluarga Nabi, benci sama suku Arab aja bahaya. Nabi bilang apa? Nabi bilang di dalam hadisnya, beliau mengatakan apa? Bughdul Arab min an-nifaq. Orang yang benci sama orang Arab itu termasuk tanda kemunafikan, sudah. Paham ya? Benci saja sama orang Arab itu tanda dirinya adalah orang-orang munafik. Masya Allah. Ada apa sih sampai diarahkan menjadi benci sama orang-orang Arab? Ada apa? Lebih-lebih kita diarahkan benci sama keluarga Nabi Muhammad, ada apa? Hati-hati. Anda yang telah mengucapkan dan mengatakan, ya, mengatakan Tuhan bukan orang Arabnya, hati-hati orang nih. Bahaya nanti Allah murka sama dia nanti. Hati-hati. Bahayanya itu Allah murka sama dia. Awas. Dengan dia mengatakan demikian itu apa? Dia itu merendahkan daripada orang-orang Arab, menunjukkan kebencian terhadap orang-orang Arab. Na'udzubillah ini. Masya Allah. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan dapat hidayah itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati jangan benci sama keluarga Nabi Muhammad. Ini banyak didoktrin orang zaman sekarang di media sosial dan lain sebagainya, kita ini diajak untuk benci sama keluarga Nabi. Diajak. Dengan yang sebagai menjadi ikon itu orang yang harus dibenci, Imamuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu dijadikan ikon, dijadikan target untuk dibenci. Masya Allah. Gak ada alasan untuk kita benci sama Habib Rizik, sudah. Tapi jutaan alasan kita punya untuk senantiasa bisa membuktikan cinta kita terhadap Habib Rizik, sudah. Ya, Habib Rizik bukan orang biasa, betul? Habib Rizik ini orang soleh, betul? Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kemudian yang Allah berikan terhadap Habib Rizik? Tidak ada satu orang yang pulang dari manapun dijemput dengan masa yang begitu banyak kecuali Habib Rizik, sudah. Jutaan umat menyebut beliau, sudah. Jutaan umat menyambut beliau, sudah. Jutaan umat merindukan beliau, sudah. Ini kalau bukan orang yang dicintai sama Allah, tak bisa, sudah. Tidak ada satu orang yang keluar dari manapun, yang pergi dari manapun, yang datang dan kembali ke negerinya dijemput dengan orang yang begitu banyak, sudah. Ini menunjukkan bagaimana sosok Habib Rizik dicintai di tengah-tengah umat. Masya Allah, luar biasa. Begitu luar biasa Habib Rizik. Difitnah, dicaci, dimaki, namanya gak jelek, malah tambah bagus, sudah. Luar biasa.
yang mana fotonya dilarang beredar di media sosial. Kalau diposting sama kita, ntar akun-akun kita dinonaktifkan, fotonya dihapus secara permanen dan lain sebagainya. Ya, kita boleh akui saudara, mereka punya kekuasaan, mereka punya kemampuan untuk menghilangkan foto Habib Rizik dari media sosial saudara. Tapi satu hal yang mereka tidak akan pernah mampu saudara, apa? Menghilangkan rasa cinta umat terhadap Habib Rizik sampai hari kiamat saudara. Mereka nggak akan pernah mampu saudara. Boleh mereka bisa kalau kita posting hapus, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan. Tapi mereka nggak bisa menghapus rasa cinta kita terhadap Habib Rizik saudara. Masya Allah. Difitnah sana, difitnah sini luar biasa. Tapi luar biasa Habib Rizik namanya masih harum di tengah-tengah umat saudara. Ini kalau orang biasa habis namanya. Ini tengah-tengah orang biasa nih, kiai, Habib yang lain atau siapapun itu. Ketika difitnah tentang masalah-masalah yang menimpa terhadap Habib Rizik, udah besok akan nggak dipakai sama masyarakat saudara. Betul? Tapi Habib Rizik luar biasa. Beliau difitnah sana sini berulang kali dan bertubi-tubi, tapi subhanallah Allah jaga beliau dengan sebaik-baik penjagaan saudara. Luar biasa. Ketika beliau difitnah sana sini, bukan kita benci, tapi tambah banyak pencinta Habib Rizik di mana-mana saudara. Luar biasa. Nah inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya saudara. Ya tak panjang-panjang orang-orang yang fitnah Habib Rizik saudara. Habib Rizik tinggal berpahala. Kalau saya melakukan, Allah laknat saya. Tapi kalau saya tidak melakukan, ini betul-betul fitnah, biar orang-orang yang fitnah saya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati satu-satu sudah. Ada yang matinya kecelakaan masuk domberan. Betul? Ini boleh lihat lagi kasus-kasusnya banyak. Orang-orang tangan-tangan yang memfitnah Habib Rizik, mereka matinya mengenaskan saudara. Ada yang matinya masuk domberan waktu itu tuh, sebelum corona itu kejadiannya itu. Belum lagi yang mati mendadak dan lain sebagainya. Masya Allah, dia mubahala berjalan saudara. Paham? Belum lagi baru-baru kemarin ketika beliau divonis 4 tahun, beliau itu nggak pantas divonis penjara. Ya, sedikit pun dia tidak pantas saudara. Habib Rizik ini bukan koruptor saudara. Habib Rizik ini bukan gembong narkoba. Habib Rizik ini nggak pernah bawa lari uang rakyat saudara. Habib Rizik tidak pernah merugi ke negara saudara. Habib Rizik ini bukan penjahat dan orang jahat saudara. Beliau adalah orang yang senantiasa lantang suaranya, menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itulah sosok Habib Rizik saudara. Sehingga beliau nggak pantas penjara, beliau itu pantas dibebaskan dengan murni saudara. Negara ini harus terima kasih sama Habib Rizik, karena Habib Rizik punya jasa besar juga. Ketika ada bencana di mana-mana, Habib Rizik dan ormasnya menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban saudara. Masya Allah. Ya, SBY dulu pernah berterima kasih atas nama negara terhadap Habib Rizik kejadian tsunami saudara. Ketika beliau kunjungan ke Aceh, masyarakat Aceh setelah tsunami, masyarakat Aceh akan menceritakan tentang Habib Rizik dan kawan-kawan saudara. Sampai akhirnya apa? SBY telepon Habib Rizik melalui ajudannya dan mengatakan bahwasanya Habib Rizik, kami atas nama negara dan masyarakat berterima kasih atas bantuan antum. Begitu caranya saudara. Masya Allah. Luar biasa Habib Rizik berjuang dengan ikhlas, tabah, sabar, resiko sekali mungkin beliau hadapi, beliau terima, beliau tabah, beliau sabar. Begitulah sosok berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala saudara. Sedikit pun Habib Rizik tidak berubah dengan keistiqomahannya saudara. Walaupun resiko yang begitu besar beliau telah hadapi, rekeningnya diblokir semuanya saudara. Bukan hanya beliau, sampai orang-orang terdekatnya saudara. Belum lagi ormasnya dibubarkan. Belum lagi daripada imam, daripada murid setianya, pengawal beliau dihabisi dengan sadis dibunuh saudara. Masya Allah. Menantunya pun dijebloskan ke dalam penjara, beliau dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Masya Allah luar biasa, istiqomahnya masih tetap terjaga saudara. Semangatnya masih kita bisa rasakan saudara. Orang masuk penjara mukanya tertunduk malu saudara. Orang masuk penjara tangan kalau lagi di borgol diumpetin karena malu. Betul? Betul? Lihat bagaimana kita punya guru saudara. Ketika akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dijadikan tersangka, dikriminalisasi, kepalanya tetap berdiri tegak, tatapannya tetap tajam, senyumannya tetap lebar, bahkan tangannya terangkat tinggi-tinggi, menunjukkan semangat perjuangan jangan sampai redup dan hilang dari muka bumi saudara. Masya Allah, ini guru kita. Nah kita harus malu kalau kita turun semangat. Kita kalau putus asa dalam perjuangan, malu dengan guru kita saudara.
Guru kita yang luar biasa mendapatkan resiko tantangan intimidasi dan kriminalisasi, tapi beliau tetap menjaga semangatnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sudah, mudah-mudahan beliau dikasih sehat panjang umur, mudah-mudahan beliau dikasih penjagaan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa saudara. Divonis 4 tahun. Beliau gak nyumpahin orang, beliau gak doain yang buruk-buruk, cukup satu kalimat, sampai jumpa di pengadilan akhirat, satu-satu numpang berangkat. Masya Allah, dikasih tiket sekali jalan sama Allah Ta'ala. Tahu tiket sekali jalan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tiket sekali jalan, bisa jalan, gak bisa balik sudah. Betul? Masya Allah, luar biasa. Kalimat, satu kalimat simple, tapi dampaknya luar biasa. Masya Allah, orang kalau sudah dimatikan hatinya sama Allah, melihat sesuatu kelebihan itu gak bakal berubah. Kalau sudah khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Orang kalau sudah dimatikan hatinya oleh Allah Ta'ala, ini kuping bakal dijadikan kuping yang tuli, mata bakal buta. Bukan lahirnya tapi batinnya sudah. Sehingga apa? Nasihat gak didengar sama dia. Jangan lagi habaib kiai yang ceramah. Kalau perlu malaikat Jibril yang diundang buat ceramah, kalau hatinya sudah dimatikan oleh Allah, gak bakal nyampe hidayah sudah. Paham? Jangan lagi kita yang ceramah. Nabi Muhammad saja memberikan nasihat, arahan, tuntunan, memberikan mukjizat yang luar biasa. Abu Lahab sama Abu Jahal tetap aja musuh Nabi sudah. Kenapa? Hati dimatikan, mata dibutakan oleh Allah. Lihat berapa banyak orang-orang korban berhala. Lihat berapa banyak orang-orang yang mereka celaka dan kuat dengan Habib Rizik, masih saja mereka tetap. Hanya satu yang bisa nyadarin apa? Siksa dari Allah Ta'ala. Kalau mereka kena juga dampaknya, baru nanti mereka merasakan. Tapi ternyata sudah terlambat. Nah, untuk kita ini, Masya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi salah satu problem di dalam kehidupan kita saat ini. Mulai diarahkan untuk kita benci sama Habib Rizik, saudara. Maka mudah-mudahan hati kita masih dijaga sama Allah Ta'ala. Tetap cinta terhadap ulama-ulama kita, cinta terhadap kiai kita. Apapun keadaan kita gak jadi masalah, jangan tinggalkan para ulama, saudara-saudara sekalian. Kita masih butuh dengan sosok mereka. Kita masih butuh dengan sosok orang-orang soleh. Kita harus menyambung hubungan dengan mereka. Ikat kuat-kuat itu para ulama. Kenapa? Supaya kita bisa ikut berboncengan dengan beliau masuk ke dalam surga. Paham? Jadi kalau mau masuk surga susah, mendingan boncengan ulama deh. Ikut gerbongnya para ulama, insya Allah Allah Ta'ala bakal kasih jalan yang terbaik buat kita semua. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang semacam ini yang menyebabkan Allah murka. Ulama sudah dihina, ulama kezalimin, syariat diacak-acak. Baru kemarin tuh buaya syukur, ya, yang bicara apa Siti Khadijah Kristen katanya, Siti Fatimah mati dibunuh dicekek sama Sina Umar. Innalillahi wa inna ilaihi. Kemudian baru kejadian di Bogor, apa kejadiannya? Al-Quran dibuang. Lihat ya di media sosial rame. Al-Quran jadi ada satu rumah tahfidz. Kemudian akhirnya dieksekusi sama beberapa orang di pihak ketiga. Kemudian akhirnya Quran dari lantai 2 dibuang. Innalillahi wa inna ilaihi. Allah murka. Allah akhirnya marah. Belum lagi ulama-ulama kita dihina dinista. Belum lagi kejadian itu tadi mempersamakan Allah dengan orang Arab, mempersamakan Allah dengan makhluk. Sombong dengan kekuasaannya. Saya kasih tahu, kekuasaan kamu bertahan 2-3 tahun saja. Kekuasaan kamu bertahan mungkin sekitar 5 tahun paling banyak. Tapi ingat, satu waktu kekuasaan itu akan hilang dari diri Anda. Kalau sudah hilang, Anda bukan siapa-siapa, saudara. Kekuasaan Anda, harta Anda, tahta Anda, semua hanya berlaku ada di atas tanah. Kalau Anda sudah ada di dalam tanah, Anda bukan siapa-siapa. Duit gak bisa jongkok malaikat. Harta kamu gak bisa jongkok malaikat. Minta VVIP gak bisa. Gak bisa, betul. Pangkat kamu yang dibangga-banggakan, kamu sudah di dalam kubur. Mereka dapat saja gak peduli. Siapa kamu gak peduli? Kalau musuhnya malaikat Munkar Nakir gak
dulu dipangkat gak ikut serta di situ, betul? Semua sama hamba Allah. Saya pejabat, saya anggota DPR, gak peduli kalau dia di dalam kubur sama. Masya Allah, kalau setelah itu jangan sombong-sombong. Itu pangkat anugerah dari Allah, jaga baik-baik, jangan bikin kamu lupa diri. Kalau kamu lupa diri dengan Tuhan, siap-siap siksaan sudah dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dia berkiamat. Ya, Saudara. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Garut, banjir bandang. Belum lagi sekarang gunung Meru. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia. Al-bara ya'um, bara itu kalau sudah tumpah sifatnya umum, orang baik, orang jahat dapat. Makanya perlu yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Supaya balak tidak tumpah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu amal ma'ruf nahi munkar. Ajak orang dalam kebaikan. Tapi yang lebih perlu lagi, yang lebih bagus lagi apa? Nahi munkar, cegah orang lain dalam keburukan, Saudara. Cegah orang lain. Loh, kenapa kamu ikut serta? Kenapa kamu yang pusing, yang maksiat saya, dosa saya? Apa kata Dewi MZ waktu itu dalam ceramahnya? Ya betul, memang yang mabuk kamu, yang berdosa kamu, yang melakukan maksiat kamu. Tapi kalau malah sudah tumpah, yang kena bukan lo doang, semua rata bakal kena, betul? Tsunami di Aceh, Saudara. Apa yang Anda pikirkan? Yang mati itu orang-orang musyrik, orang kafir, orang-orang durhaka? Enggak. Tapi ada ulama-nya di situ, ada orang solehnya di situ, ada wanita solehanya di situ, bahkan anak kecil yang tidak berdosa masih bayi pun ikut serta di bawah air dan mati, Saudara. Masya Allah. Balak kalau sudah tumpah sifatnya umum, Saudara. Jangan lihat. Gak ada balak mau tumpah di banjir, mau lewat. Wah, ulama belok kiri kan? Gak bisa. Kalau sudah tumpah itu tumpah, Saudara. Nah, oleh sebab itu sebelum balak tumpah ruah di Indonesia, ayo banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, gunung meletus sudah cukup, banjir bandang sudah cukup, sudah, jangan dilanjutin lagi maksiatnya, cukup, ayo tobat kepada Allah. Usul balak juga fardil ma'asi wal dzunub, diturunkan balak dan musibah karena banyaknya daripada apa? Dosa dan kemaksiatan yang merajalela. Sekarang waktunya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup. Apa? Menunggu apa lagi sekarang? Ini balak sudah mulai datangan, sudah mulai berdatangan satu sama lain. Apa? Menunggu apa lagi? Menunggu di bumi kebelah jadi dua, baru pengen tobat? Ya, ayo sekarang tobat jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu benar Allah bitaubatin nasuha. Maka mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga daripada pesan baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Al-Quran syifa li kulli da. Al-Quran itu obat dari berbagai macam penyakit. Kamu galau, baca Quran. Galau baca pesan dari mantan. Ya apa kalau bisa sembuh, tuh? Baca Quran kalau Allah. Baca itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat penenang alam dzikrillah dan ta'ala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu dapat menenangkan hati. Sehingga apa? Baca Quran, saudara sekalian. Tadi Masya Allah, Qarik luar biasa. Dia bacakan dan disampaikan kalau Allah dengan begitu bersemangat, dengan suaranya yang indah. Mudah-mudahan para Qarik diberi kesehatan yang umur. Jadi perlu diketahui, mereka baca Quran di sini bukan hanya sekadar hiburan buat antum, tapi ini menjadi tarbiyah kepada anda semua, pendidikan. Ayo baca Quran, ayo tadabburi Al-Quran, ayo amalkan. Begitu menyampaikan pesan di dalam suaranya. Lihat, baca Quran begitu nikmat. Kalau misalnya kita resapi, kita nikmati, begitu nikmat luar biasa. Itu Al-Quran, saudara. Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang sampai detik ini masih berjalan, saudara sekalian. Lihat orang-orang soleh. Rabi'ah Adawiyah di seumur hidupnya berhasil menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Perempuan 12.000 kali hatam. Banyak sama anak-anak perempuan Anda udah berapa kali hatam? Udah 15 tahun ya hatam masih juz 1 aja. Masya Allah, kadang-kadang baca Quran baju mundur. Juz 1, juz 2, juz 1 lagi. Masya Allah, kadang-kadang mau langsung juz 30.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Al-Habib Ahmad Al-Muhtar ketika beliau mendapatkan kisah Rabi' al-Badawi yang menghatamkan 12.000 kali, maka beliau baca Quran tak terasa beliau hatamkan 14.000 kali hataman Al-Quran. Imam Ahmad Ar-Rifai dalam jangka waktu 3 hari sebelum dia wafat dalam keadaan sakit keras, 3 hari sebelum meninggal dia baca Quran. Tak terasa dalam masa 3 hari dia hatamkan 4.000 kali hataman Al-Quran. Dan Habib Abdurrahman As-Sigaf di pagi hari 4 kali hatam, sore 4 kali hatam. Sudah masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat 1 kali hatam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tinggal kamu hitung sendiri saja berapa rakaat. Sholat fardu 17 rakaat, sholat sunnah qobliyah ba'diyah 12 rakaat, tarawih 20 rakaat, kita witir 3 beliau 11, kita duha 2 beliau 8, belum tahajudnya, belum tasbihnya, belum hajatnya, belum sholat sunnah yang lain. Berapa kali hatam sehari semalam sudah? Masya Allah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqdas, guru daripada Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah panggil muridnya Abdullah, kemari datang Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Habib Umar mengatakan, ya Abdullah, bacalah di depanku Al-Fatihah, akan aku baca di hadapanmu 30 juz Al-Quran. Kemudian mereka berdua memulai dengan bareng dan juga selesai juga berbarengan. Artinya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqdas membaca 30 juz Al-Quran dengan durasi pembacaan Al-Fatihah orang biasa saja. Berarti bacanya cepat-cepat? Tidak. Mereka orang-orang soleh baca cerita Andi. Mereka pelan-pelan, mereka resapi per ayat, bahkan per ayat mereka resapi per huruf daripada Al-Quran juga. Begitulah orang-orang soleh yang diberikan barokah dan berbagai keberkahan waktu di dalam hidupnya. Kenapa bisa mendapatkan berkahnya waktu? Karena mereka habiskan waktunya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan keberkahan waktu dalam kehidupannya. Ya, mereka orang-orang soleh ahli Al-Quran, orang-orang yang sudah terikat dengan Al-Quran, terhubung dengan Al-Quran. Cerita ini disampaikan bukan membuat antum di sini, wah saya harus hafal Al-Quran 50.000 kali nih. Jangan kalah. Ya, bukan seperti itu yang dimau saudara. Tapi cerita ini dibagikan saudara. Maksudnya apa? Baca Quran, yang istiqomah, masalah hatam urusan belakangan. Mereka juga yang mengatakan dengan jumlah banyak, mereka juga memikirkan sampai seperti itu. Yang mereka tahu, saya pokoknya baca Quran, habis saya ulang lagi, habis saya ulang lagi. Tak terasa sampai ribuan kali dia hatamkan Al-Quran. Mulai sekarang istiqomah ini baca Quran biar seayat dalam sehari. Insya Allah lama-lama kita bakal hatam saudara. Dan insya Allah Al-Quran akan datang ke dalam kubur kita menjadi syafaat, bukan menjadi laknat saudara sekalian. Itu yang paling penting. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita diakui oleh Al-Quran menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga 3 hal ini jangan sampai kita lupakan: cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan juga kita perbanyak membaca Al-Quran kalau Allah, sehingga insya Allah bala musibah bakal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyatakan 2 hal yang membuat kita terhindar dari bala dan musibah. Wa kana Allah bi'adzibahum mu'adafihi wa kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mengatakan bagaimana mungkin aku tega menurunkan bala dan musibah wa anta fihim, sementara engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umatmu. Kemudian Allah bilang lagi, dan bagaimana mungkin aku dengan tega menurunkan bala dan musibah sementara hamba-hambaku pandai di dalam istighfar kepadaku. 2 cara. Yang pertama, hidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Musibah bala bencana bakal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa anta fihim, Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Para mufassir mengatakan, syariat Muhammad dia hayyun ma'hum, menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Maka itu cara menghidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Hidupkan syariat Nabi untuk orang dengan baik, jaga sholat dengan baik. Kemudian kalau sudah waktunya puasa dengan baik, jalankan zakatnya dengan baik, haji dan umrah dengan baik. Kemudian apa? Didik anak-anak kita cinta sama para ulama, didik mereka untuk mencintai ilmu agama, untuk supaya mereka memiliki basic, memiliki fondasi. Untuk apa? Cinta terhadap ilmu agama. Didikkan anak-anak dari pondok-pondok pesantren, karena ini tempat yang paling tepat untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan percayakan tempat-tempat yang lain lagi. Jangan Anda berpikiran, oh anak saya mesti jadi sarjana hukum, teknologi, sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Kalau anak Anda tidak punya basic daripada pesantren, tidak punya ilmu agama menjadi fondasi dalam hidupnya, dia jadi sarjana hukum, akhirnya jadi bukan tipu sudah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang penting duit sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Hukum sudah dipermainkan di negeri kita sudah.
Hukum itu dijual belikan di sini. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada basic ilmu agama, kemudian dia menjadi sarjana hukum, dia bakal berjuang dengan keahliannya bela para ulama. Alhamdulillah. Ya bela masyarakat yang tertindas. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia jadi sarjana ekonomi. Kalau nggak ada basic, jadi koruptor nanti. Jadi kira koruptor itu orang-orang bodoh. Enggak, mereka orang-orang pintar dalam ilmu formal, tapi mereka nol dalam ilmu agama, sehingga mereka tak punya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya mereka jadi sarjana ekonomi, kemudian dia punya basic daripada pendidikan agama, ketika mereka menjadi pengusaha, mereka akhirnya membantu orang-orang yang tak punya zakat dikeluarkan, dibagikan oleh dia saudara. Mereka menjadi pengusaha, mereka pikirkan masyarakat di bawah. Mereka jadi pejabat, mereka pikirkan bagaimana nasib rakyat-rakyatnya. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Maka basic agama jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Titipkan di majelis tajwid, titipkan di pondok-pondok. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mencari ilmu agama Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sama-sama kita keluarkan suara yang semangat. Semuanya keluarkan suaranya. Kita bawakan salawat Badar. Kami minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan berkahnya daripada ahli Badar, para sahabat Badar, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan Habib Rizik, Allah Ta'ala menangkan Habib Rizik, Allah Ta'ala bebaskan Habib Rizik, begitu para habaib yang lainnya, Habib-habib dan para habaib yang lainnya, para ustaz, para kiai mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkat daripada salawat Badar, Allah Ta'ala akan jauhkan bala dan musibah dari Indonesia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita di Bekasi punya pesantren juga. Pesantren kita sekitar 60 sampai 70 santrinya yang ada di pondok kita 60 sampai 70 orang saudara, dari berbagai macam daerah, baik dalam pulau maupun luar pulau. Nah ini anak-anak itu gratis pondok kita, dan kita kasih makan 3 kali sehari saudara, khusus laki-laki. Dan juga bagaimana cara saya bertahan untuk bayar listriknya, untuk makan anak-anak santri dan sebagainya. Itu tadi kita dari tanggung ke tanggung saudara. Kita bawa poster, kita jualkan, kita selawatan yang menyumbang silahkan soal daripada nyumbangnya, sehingga dengan hal itu kita ini bertahan saudara. Kenapa? Karena sekarang jadi donatur buat pesantren susah saudara, tapi kalau donatur buat maksiat orang berebut saudara. Sehingga dengan cara seperti ini para ulama-ulama kita mereka bertahan. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang Anda keluarkan itu nanti bakal diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga oleh sebab itu saudara, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, yang bisa nyumbang orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang terpilih, sehingga dengan harta yang kau keluarkan, insya Allah itu menjadi penyebab Anda bisa masuk ke dalam surga Allah Taala. Ya, Al-Imam Syekh Abi Bakar yang ada di Baghdad itu pernah di dalam tubuhnya dimasuk ketika di dalam kubur ada salah satu muridnya bermimpi keadaan Syekh daripada Syekh Abi Bakar Al-Baghdad ini mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa, keagungan yang begitu luar biasa, yang mana tidak dilihat mendapatkan daripada kenikmatan dalam kubur jadi roboh dari jannah sampai ingin dimasukkan ke dalam surga. Ada sebuah yang ibadah Abi Bakar, wahai hamba Abu Bakar, tahukah engkau kenapa engkau aku berikan kenikmatan ini di dalam kubur dan aku akan masukkan ke dalam surga? Apa kata Imam Abu Bakar? Dengan ilmuku ya Allah, dengan ibadahku, dengan semua yang aku jalankan dalam ketaatan ini ya Allah. Apa kata Allah? Bukan dengan semua itu wahai Abu Bakar, aku beri ini dan aku akan masukkan ke dalam surga. Kemudian tanya, lalu dengan apa ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, ingat ya kamu waktu lagi berjalan di pinggir kota Baghdad, ada kucing kelaparan, ada kucing kelaparan, kedinginan, kehausan, kemudian kamu kasih makanan dari yang kamu bawa, minuman yang kamu bawa, kamu berikan kepada itu kucing, kamu ambil itu kucing, kamu masukkan ke dalam jubahmu untuk kau berikan kehangatan, kamu lepas lagi itu kucing, sehingga dengan hal itu karena kamu rahmat kepada kucing, maka aku berikan rahmat kepada kamu. Kamu rahmat kepada makhlukku, aku berikan rahmat kepada kamu, dan akhirnya aku masukkan ke dalam surga gara-gara nolong kucing, ngasih makan kucing masuk surga. Imam Ghazali yang luar biasa, ternyata salah satu penyebab masuk ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara membiarkan lalat meminum intangnya, dia tidak diusir, masuk ke dalam surga. Masya Allah, ngasih makan kucing, ngasih makan lalat, masuk ke dalam surga. Lacur masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum seekor anjing, gara-gara ngasih minum seekor anjing dia rahmat, dia kasihan. Akhirnya apa? Allah kasih hidayah tobat itu lacur dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ternyata kalau Anda nyumbang saudara, Anda belanja daripada kita dan sebagainya, uangnya apa? Beli beras anak santri dimakan sama santri. Yang Anda kasih makan bukan kucing, bukan anjing, tapi anak santri umat baginda Nabi Muhammad. Yang mereka hari-harinya berzikir, sholawat, baca Quran, tahfidz Quran dan sebagainya. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Maka sebab itu saya bilang apa, orang yang bisa nyumbang, orang pilihan yang bukan yang tak dipilih gak bakal bisa nyumbang, walaupun uangnya triliunan sudah. Walaupun uangnya banyak gak bakal bisa
jadilah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan dengan pilihan Allah ini Allah Ta'ala kasih berkah dalam rezeki kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan juga nanti habis lebaran dari sekarang kita buka pendaftaran untuk di pondok kita. Yang pengen pesantren khusus laki-laki yang serius betul-betul, kita akan seleksi dengan ketat, saudara. Yang pengen silahkan saja atau kasih atau cari saja di Instagram, baik Instagram pondok pesantren atau Instagram Al-Fagir. Nanti di situ akan diberikan informasi-informasi terkait pondok pesantren kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Jazakallahu, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.